Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubil mu'minin fa asbahu bi ni'matihi ikhwana walladzi jama'ana 'ala at-tauhid wal iman wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pahala pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab ayat 21. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari yang mulia ini kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini pula dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, merealisasikan sikap kita terhadap ayat Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kujadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali semata-mata untuk mengabdi kepadaku. Karena itu jemaah sekalian, tugas kita adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun posisi kita, apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, bagaimanapun status sosial kita, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan ajaran Islam yang mulia sehingga sampai kepada kita pada hari ini. Kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini kita masih berada pada bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bulan yang dimuliakan, karena itu pantas pula bagi kita juga memuliakan bulan ini dengan mengingat-ingat lebih banyak. Walaupun pada hari biasa pun kita diperintahkan untuk mengingat bagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menghidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah, kata Rasulullah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, maka sungguh dia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah, siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, akan bersamaku di surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ajaran Islam, mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah suatu tindakan atau perilaku yang sangat dianjurkan. Karena itu Rasulullah SAW
merupakan teladan yang sempurna bagi kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk membimbing kita dan seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupan yang benar dan lebih bermakna. Ayat Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 21 yang dibacakan pada pangkal khutbah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dalam satu hadis yang lain, selain juga dikatakan dalam Al-Quran, dalam firman Allah, bahwa Rasulullah adalah teladan yang baik bagi kita. Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Pada hadis yang lain disebutkan, man ahya sunnata min sunnati fa'amila bihan nas kana lahu mathala ajrun man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnahku, kata Rasulullah, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan beberapa aspek yang penting dari akhlak yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya adalah kesabaran, kemurahan hati, kesederhanaan, ketaatan kepada Allah, kepedulian terhadap sesama, kekuatan karakter, pengetahuan dan pembelajaran, serta cara menghidupkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keseharian kita. Semuanya ini merupakan bagian integral dari sunnah Rasulullah SAW, menyatu dalam sunnah Rasulullah SAW dan memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan pribadi kita, pada hubungan sosial di antara manusia dan spiritualitas umat Islam. Setiap aspek akhlak ini sejalan dengan bagaimana menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kesabaran. Rasulullah SAW menjalani masa-masa sulit dalam sebagian besar dalam masa hidupnya, terutama setelah dia diangkat menjadi Rasul. Penentangan yang besar dari kafir Quraisy, kaum musyrikin Makkah, demikian hebat yang sampai-sampai mengancam nyawa Rasulullah SAW. Semuanya hanya dijawab dengan kesabaran oleh Rasulullah SAW. Apa yang bisa diteladani dari figur Rasulullah SAW seperti ini sekarang ini? Berbagai perilaku beliau yang sabar dalam berbagai hal. Masa-masa sulit dilalui oleh Rasulullah SAW. Kita bisa mengikuti, mempedomani bagaimana hidup sabar yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Tekanan ekonomi, tekanan fisik dan sebagainya, bahkan pemboikotan oleh masyarakat kafir Quraisy, itu dialami oleh Rasulullah SAW. Sebagai umat Islam, kita diajarkan kesabaran. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesabaran inilah juga yang harus dicontohkan oleh kaum muslimin kepada orang-orang untuk bisa diikuti sebagai satu karakter yang kuat dari umat Islam. Ini merupakan karakter yang perlu diteladani, dan kesabaran ini hampir-hampir kita lihat banyak dilanggar dalam kehidupan keseharian kita. Betapa orang saling mendahului di jalanan karena juga ketidaksabaran. Betapa ada tabrakan di jalanan juga karena ketidaksabaran sebagian besar, meskipun ada faktor lain, tetapi juga karena ketidaksabaran, menyalip dari kiri, menyalip dari kanan, ada pedoman dan sebagainya.
pertengkaran banyak terjadi, konflik bisa terjadi juga karena berangkat dari ketidaksabaran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah bagian yang penting bagi kita untuk dihidupkan di kalangan umat Islam. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemurahan hati. Rasulullah SAW mengajarkan betapa kemurahan hati dan kedermawanan ini menjadi suatu karakter yang penting bagi umat Islam. Rasulullah SAW dikenal dengan murah hati, bahwa Rasulullah SAW memiliki kebaikan yang sangat baik dengan sesama, lemah lembut dengan sesama. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah SAW itu bersama orang-orang yang mengikutinya, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir, dan ruhama'u bainahum, saling kasih sayang sesama mereka. Apa penderitaan teman, apa penderitaan sahabat yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melihat, menjenguk, dan bahkan memberi bantuan sebagaimana yang bisa disanggupi oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup sederhana adalah contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah adalah pemimpin umat, pemimpin negara. Dia tidak hidup berfoya-foya, dia tidak hidup dalam kemewahan, tetapi ditunjukkan dalam konteks kenabiannya bahwa Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat sederhana. Kita malu dengan kondisi Rasulullah SAW. Kita hidup sekarang dengan rumah yang ukurannya besar. Kita hidup sekarang dengan rumah yang mewah, dengan perabotan yang mewah dan sebagainya. Betapa kita jauh dari kehidupan Rasulullah SAW. Betapa kita tidak sedih merasakan hal seperti itu. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita perlu kita syukuri dengan kita bisa berbagi agar bisa menunjukkan kesederhanaan kita sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, low profile tidak hanya ditunjukkan dalam pribadi yang dalam tunjukkan ke mulut saja, tetapi low profile dalam Islam diajarkan dalam perilaku keseharian yang itu dilakukan dengan keikhlasan, bukan dalam rangka kepentingan tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesederhanaan Rasulullah adalah contoh bagaimana kita bisa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhlak yang berikutnya juga adalah sangat penting, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari apa yang kita lakukan. Sampai-sampai Aisyah melihat Rasulullah SAW bengkak kakinya kena salat tengah malam. Bukankah aku pantas bersyukur kepada Allah, kata Rasulullah ketika ditegur oleh Aisyah, karena Rasulullah sudah dijamin dengan surganya Allah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, bukankah aku orang yang paling pantas bersyukur? Maka ketaatan kepada Rasulullah SAW kita perlu bangun dengan menghidupkan akhlak Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita ikut apa yang bersumber dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "May yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza." Siapa yang mengikut Rasulullah SAW, man yuti'ir rasul, siapa yang mengikut Rasul, kata Allah dalam Al-Quran, faqad ata Allah, maka sungguh dia sudah mengikut Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawalla, siapa yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafiza. Kalau dia berpaling, siapa lagi yang diutus untuk mereka, untuk memelihara mereka, kata Allah dalam surah Al-Imran, surah An-Nisa ayat 80. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketaatan kepada Allah adalah bagian dari hal yang paling penting bagi kita untuk mengikut Rasulullah SAW. Mengikut Allah itu lewat ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah semua yang diajarkannya kita ambil, kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah juga mengikut Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan seluruhnya lewat wahyu, dan juga perilaku Rasulullah dikontrol oleh wahyu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhlak yang juga perlu kita hidupkan adalah kepedulian terhadap sesama.
Hidup ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sama seseorang dilebihkan terhadap seseorang yang lain. Pada kesempatan seperti ini pula bagi kita, orang yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik fisik dan tenaga maupun pikiran, apalagi harta, ini bisa diinfakkan kepada sesama. Kita tidak bisa berinfak dengan harta, kita bisa berinfak dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, kita bisa berinfak dengan pikiran. Kalau tidak bisa semua dengan harta, tenaga, pikiran dan sebagainya, paling tidak kita tunjukkan bahwa kita sama-sama berpihak kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang lain mungkin membenci Islam, di saat ada orang Islam yang juga tidak berpihak kepada orang Islam, mari kita berpihak kepada Islam, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhlak yang bisa kita lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekuatan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karakter yang kuat ini menjadi prinsip bagi hidup Rasulullah. Kita juga harus menghidupkan sunnah-sunnah seperti itu. Kita bangun prinsip yang kuat sebagai umat Islam. Rasulullah SAW memiliki karakter siddiq, jujur, benar dan sebagainya. Kita ambil ini. Sekalipun di tengah-tengah orang yang tidak bisa berbuat jujur, sekalipun kita akan dihujat karena kejujuran kita, maka karena itu ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, cerdas dan sebagainya, itu adalah bagian karakter yang kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Al-Qur'an. Siapa bilang membaca Al-Quran tidak berpahala? Bahkan itu adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Faidza qara'tal Qur'ana, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra, faidza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Kami jadikan siapa yang membaca Al-Quran, kata Allah, maka siapa yang membaca Al-Quran kami jadikan di antara kamu dan orang-orang yang tidak mempercayai kehidupan akhirat. Dalam surah Al-Isra dikatakan, Allah mengatakan memberi dinding terhadap orang-orang yang tidak beriman. Maka karena itu hijaban mastura, tidak beriman, tidak percaya kepada kehidupan akhirat. Maka karena itu Al-Quran jangan hanya dibaca, lebih dari dibaca. Kita pahami isinya, kita baca isi apa yang menjadi kandungan Al-Quran. Ada terjemahan Al-Quran karena kita tidak bisa membaca dan mengerti bahasa Arab, maka kita baca terjemahannya, apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Secara jujur hati kita sebagai orang Islam, miris kita melihat bahwa ketika kita hari ini seberapa persen dari Al-Quran itu kita pahami. Satu saat saya duduk di satu kedai kopi, saya melihat anak-anak membawa ayat-ayat Al-Quran, dijualnya sebagai dagangan. Saya tanya, siapa yang buat ini? Si Anu. Maka kamu orang Islam, ya Islam. Coba baca Fatihah, saya bilang. Dia lurus membaca Fatihah. Kamu sholat? Tidak. Ini anak kelas 4 SD tidak sholat. Tapi disuruh menjual ayat-ayat Al-Quran dalam kertas yang terus pada kertas. Ini miris kita melihat hal seperti ini. Tidak berapa lama, hanya berselang berapa menit setelah itu, lewat anak kecil pakai jilbab menjualkan kerupuk jange. Tolong dibeli Pak, tolong dibeli. Kamu baca Fatihah, kamu baca ini, kamu sholat. Saya tidak beragama Islam. Pakai jilbab. Siapa yang buat kerupuk jange ini? Kakek saya katanya. Saya tanya yang punya warung, siapa kakeknya itu? Kakeknya sering jualan di sini. Siapa yang masak? Kami katanya. Bayangkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada maksud saya untuk merendahkan yang bawa kerupuk jange, tapi kita perlu khawatir kepada orang yang hari ini kesehariannya pakai jilbab. Ini bagaimana kita peduli kepada hal seperti itu. Kita lihat orang yang datang minta sedekah, kita lihat orang yang datang berpakaian menjualkan sesuatu dan sebagainya. Kalau pantas dibantu, kita bantu. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, atribut Islam sudah diperlihatkan oleh orang lain hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Tetapi orang Islam tidak bisa kita bantu. Belanja kepada warung-warung muslim lebih mahal 1.000 rupiah, tidak ada masalah, karena pasti dia menghidupi anaknya untuk belajar mengaji. Dia pasti berinfak ke masjid, paling tidak hari Jumat dia bawa hanya dari warung yang kecil. Kenapa kita tidak mau belanja di warung-warung umat Islam hanya karena selisih harga yang sedikit di warung-warung yang tidak beragama Islam? Maka lebih banyak orang yang tidak beragama Islam hidup warungnya, tetapi umat Islam justru banyak yang warungnya tutup karena tidak ada pembeli. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita. Kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu martabatal ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullaha wa ati'u fa inna ta'atahu aqwamu aqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wahdharu asbab saqtil jabbar fa inna jasamakum 'ala nari la taqwa wa tubu ila Allahi taubatan nasuha wa'malu li akhiratikum wa khudhu minan dunya nasibakum tatanalu 'izzatan wa falaha wa akhiruna salatu wassalamu ala asyrafil mursalina mas'a wa sabaha. Faqad qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'ina wa tabi'ana wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayatana ziyaratan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.